selamat datang di Tutur Channel. Dan harap baik-baik aja semuanya, sehat-sehat semuanya. Nah, karena kemarin itu ngomong soal bersyukur nih ya kan? Kan pasti ada keterkaitannya tentang masa depan kalau bersyukur itu. Ada nggak ya kira-kira? Kalau dikait-kaitkan ya ada aja. Kalau dikait-kaitkan ada aja ya. Karena hari ini Dani pingin ngebahas soal masa depan nih. Kalau menurut ayah, sebenarnya masa depan itu seperti apa sih ya? Maksudnya tuh orang tuh nanti masa depanku tuh gini. Nah itu tuh kan belum kecapaian gitu, gimana caranya ya kan? Boleh ayah? Ya, kalau kita bicara masa depan itu kan sesuatu yang belum terjadi, kan begitu. Sesuatu yang belum terjadi atau sebuah peristiwa yang belum terjadi itu ya kita nggak tahu. Tidak ada orang bisa memprediksi masa depan. Artinya memastikan masa depan itu tidak bisa. Tapi kalau memperkirakan sebuah peristiwa yang dirancang oleh manusia, itu mungkin. Tapi peristiwa masa depan itu hal-hal yang itu dikaitkan dengan kehidupan manusia dalam pengertian alam pikir manusia itu memungkinkan bahwa masa depan tuh kira-kira akan seperti ini. Tetapi kita harus ingat bahwa masa depan itu tidak hanya ditentukan atau bukan ditentukan oleh manusia. Dalam pengertian sebuah keadaan, situasi itu ada yang di luar kendali manusia, yaitu yang disebut dengan alam. Nah, kalau alam itu tidak bisa diprediksi dalam pengertian tidak bisa dipastikan. Karena manusia tidak pernah bisa mengatur alam. Kan gitu. Jadi masa depan yang dibuat oleh manusia, misalnya nih, kamu merencanakan masa depan misalnya, kamu kuliah, setelah kuliah kamu akan melakukan sesuatu yang seperti apa, itu bisa diprediksi. Ya. Tapi apakah pasti seperti itu? Ya belum tentu. Kan gitu. Jadi masa depan itu sebenarnya tidak, menurut ayahnya ya, ini tidak terlalu penting untuk dipikirkan terlalu banyak. Gitu. Yang paling penting adalah bukan masa depannya, tapi apa yang kita kerjakan hari ini. Ini jauh lebih penting daripada besok. Kan gitu. Karena besok kita nggak tahu. Ya, tapi kalau hari ini yang kita kerjakan, itu memungkinkan. Ini berarti ini supaya tidak salah tangkep ya, tutur lovers. Tadi tuh kalau menurut ayahnya kan, ayah tadi bilang tidak perlu dipikirkan terlalu dalam kalau masa depan. Nanti dikiranya nih, wah nih ayah sakti nih nggak pernah mikir masa depan nih, nggak, bukan berarti kayak gitu. Maksudnya tuh lebih ke nggak overthinking terhadap itu gitu. Jadi jangan salah kira guys. Jadi pemikiran begini, kamu memikirkan sesuatu yang kamu nggak tahu. Iya. Bagaimana kita memikirkan sesuatu yang kita sendiri belum tahu? Kalau sesuatu yang belum tahu, belum terjadi, kita pikirkan, kita anggap bahwa itu akan pasti terjadi, ya repot kita ini. Bahwa besok itu kita akan melakukan aktivitas X misalnya, sebuah rutinitas, ya bisa diprediksi. Oh besok, misalnya besok saya mau begini, bisa. Tapi itu sesuatu yang sifatnya itu masih dalam kontrol kendali kita. Tapi yang di luar kontrol kendali kita, itu kita nggak bisa prediksi. Atau kita nggak bisa mengatur. Hanya kira-kira saja. Nah ini ya, kan sering kali nih, udahlah kita kalau udah di waktu kepepet nih, kalau misalnya ada hal-hal genting gitu ya, udahlah kita pasrahin aja sama yang di atas gitu kan. Ya kalau dari ayah gitu tuh, gimana supaya kayak, terkadang kita kan ngomong kita nggak ngerti gitu maksudnya. Jangan salah memahami dengan apa yang disebut dengan pasrah. Pasrah itu artinya, ya, manusia itu punya kewajiban apa? Berupaya. Ya. Tapi upaya manusia secara maksimal itu tidak pasti. Ya. Tidak pasti. Misalnya nih, kita berjalan mau ke suatu tempat.
Jalan yang kita rancang sudah jelas. Oh, habis ini ke sana, ke sana, ke sana. Tapi di dalam perjalanan ini belum tentu apa yang kita rencanakan ini akan kita lewati. Bisa jadi di pertengahan jalan terpaksa kita belok karena ada sebuah peristiwa. Iya, benar juga. Kan gitu. Jadi sesuatu yang belum terjadi, sesuatu yang kita rencanakan belum tentu akan seperti itu. Karena di tengah perjalanan bisa saja berubah. Kan gitu. Makanya masa depan itu bisa dipikirkan, direncanakan, tapi jangan kamu pastikan. Karena kita nggak bisa memastikan. Apa yang terjadi besok, kita nggak tahu. Jangankan besok, 1 jam yang akan datang kita juga nggak tahu apa yang akan terjadi. Makanya jangan terlalu memikirkan atau kita terlalu fokus dengan sesuatu yang belum terjadi. Tapi fokuslah pada aktivitas kita saat ini. Kan gitu. Nah, ketika manusia berusaha mengupayakan secara maksimal, kamu tadi bilang ada namanya kepasrahan atau pasrah. Iya. Pasrah itu artinya apa? Bukan berarti pasrah itu orang tidak berupaya. Pasrah itu artinya bahwa ada sisi yang lain yang mana kita tidak bisa menentukan. Iya. Oh, iya. Itu yang namanya pasrah. Kita memasrahkan pada apa? Sesuatu yang kita sendiri tidak bisa menentukan. Gitu loh. Ini yang penting. Kalau bahasa umumnya kita mengatakan kita pasrahkan kepada Tuhan, kan gitu kan? Iya, setelah kita berupaya. Hasilnya seperti apa? Ketika itu nanti terjadi, kalau memang itu sudah upaya kita yang maksimal, ya harus kita terima. Kepasrahan itu artinya kita bisa menerima apapun yang terjadi setelah kita berupaya. Gitu. Gimana menurut Ayah tentang masa depan dengan hoki? Kan kadang kan ada orang yang ini hanya hoki aja nih, atau misalnya karena maksudnya orang ini udah sukses gitu kan, istilahnya tuh udah sukses gitu. Ini pakai ini nih, atau ini hoki nih, atau apa gitu. Nah, itu menurut Ayah gimana? Ya, istilah hoki itu Ayah juga nggak tahu. Ya, hoki itu kan kalau bahasa lainnya kan keberuntungan. Iya, betul. Ya, keberuntungan itu sesuatu yang tidak direncanakan. Kan gitu kan. Namanya aja hoki. Istilahnya cuma tebak-tebak buah manggis kan gitu kan. Namanya aja tebak-tebak. Ya kalau dapat ya syukur, kalau enggak ya nggak apa-apa. Namanya aja hoki. Misalnya begini. Oh, dia mendapatkan sesuatu yang dia sendiri misalnya Dani mendapatkan sesuatu yang Dani sendiri tidak pernah kira ya bahwa itu akan terjadi. Ya, lalu orang mengatakan wah dia hoki kan itu kan. Nah hoki itu sebuah, kalau bahasa umumnya agak keberuntungan, itu sesuatu yang upayanya itu bukan ditentukan oleh hanya kita saja. Ya itu lebih kepada ya faktor-faktor X lah, gitu ya, yang akhirnya sampai kepada satu titik bahwa disebut oh itu sebuah hoki atau sebuah keberuntungan. Wah kamu beruntung ya, nah, kan gitu kan? Kau beruntung ya bisa begini, kamu beruntung ya dapat ini. Wah dia baru hoki nih dia gitu kan. Nah tapi itu tidak bisa terjadi berkali-kali. Sesuatu yang hoki yang berkali-kali itu bukan hoki namanya. Namanya? Kalau hoki itu insidental. Kalau yang sebuah diupayakan itu usaha. Iya, betul. Kamu jangan berpikir hoki, tapi usaha. Bahwa usaha lalu ada hoki ya mungkin. Gimana ya? Ayah mungkin ada pesan-pesan gitu terhadap tutor lovers sama anak-anak muda nih. Kita berupaya terus berupaya gitu. Jangan mikirin kalau misalnya orang misalnya udah sukses itu tuh wah ini karena hoki nih. Jadi kan itu kan timbul rasa iri sirik dan segala macem tuh. Wah ini pakai nih, nah ini pakai ini nih gitu. Nah, apa mungkin pesan apa gitu yang bisa ditanamkan dari video ini mungkin? Ya seperti misalnya gini, saya kamu misalnya. Iya. Kamu tidak perlu memikirkan kesuksesan ataupun kegagalan orang lain. Iya. Ya, kamu harus memikirkan bagaimana kamu berupaya untuk membuat dirimu bisa maksimal atau bisa baik. Itu yang paling penting. Dan kamu tidak perlu cemburu, iri apapun dengan keberhasilan orang. Justru sebaliknya ketika ada orang yang berhasil baik, kamu harus melihat, dia berhasil baik. Oh caranya begini. Kita bisa meniru sesuatu yang baik. Jangan ketika ada sesuatu yang keberhasilan lalu kita merasa kenapa nggak begitu. Itu menghambat. Ya.
menghambat diri kita untuk bertumbuh. Iya, Kalau betul. kita iri dengan orang lain, itu akan menghambat diri kita untuk bertumbuh. Betul. Ya, karena apa? Kamu adalah sebuah pribadi. Ya. Yang namanya pribadi itu punya jalan kehidupan masing-masing. Gitu. Misalnya begini. Pernahkah terpikir dalam masyarakat Indonesia, ya, misalnya seperti contoh saja, ya, Pak Jokowi, pernah nggak terpikir bahwa Pak Jokowi itu akan menjadi presiden? Itu tidak terpikir. Mungkin Pak Jokowi sendiri tidak pernah berpikir bahwa dirinya akan menjadi presiden. Kan gitu. Lalu ketika orang mengirikan Pak Jokowi menjadi presiden, itu keliru. Gitu loh. Nah, itu artinya apa? Bahwa dia mempunyai jalan kehidupan. Bahwa kehidupan dia harus menjadi presiden, itu ada garis tangannya. Ya, ya. Gitu? Karena satu di antara sekian juta manusia itu tidak mudah. Betul, Bang. Gitu loh. Kalau bukan garis tangan atau jalan kehidupan dia harus begitu, tidak mungkin akan menjadi presiden. Bayangkan latar belakangnya Pak Jokowi seperti apa, bisa menjadi presiden itu tidak ada orang memprediksi. Secara logika loh ya. Nah, itu ada faktor alam. Faktor di luar logika kemampuan manusia bernalar. Itu yang berbeda. Itu yang ayahnya maksud bahwa masa depan itu tidak bisa diprediksi oleh setiap kita. Kita tidak mampu memprediksi masa depan itu akan seperti apa. Kecuali yang mampu kita rancang. Karena ada yang tidak bisa kita rancang. Yang ditentukan oleh pihak-pihak lain atau ditentukan oleh situasi, keadaan, faktor alam, dan lain sebagainya. Makanya tidak usah terlalu pusing dengan masa depan. Yang penting kita kerjakan yang baik hari ini. Kalau kemarin salah, tidak usah terlalu dipikirin. Belajar dari kesalahan kita kemarin, kita perbaiki sebaik mungkin. Nah, nanti masa depan itu cerah atau tidak, gitu. Tergantung pada apa yang kita kerjakan, toh. Betul. Kalau kamu selalu belajar, ya, mengembangkan potensimu, mengembangkan dirimu, kamu bisa mengembangkan segala sesuatu yang kamu kamu kerjakan dengan baik. Kira-kira masa depannya bagus nggak? Bagus. Bagus. Kalau orang bekerja dengan benar, dia orang yang jujur, dia orang yang ulet. Kira-kira masa depannya bagus nggak? Bagus. Pasti bagus. Iya. Lah kalau orang malas kok mendapatkan masa depan yang cerah, udah malas, bodoh lagi. Bagaimana? Oke. Nggak bisa dipercaya, tidak jujur. Masa depannya bagaimana? Itu udah tergambar. Nggak usah mikir jauh-jauh, besok saja itu sudah tergambar. Orang itu pasti mengalami sebuah peristiwa yang mungkin tidak akan bagus. Kenapa? Yang dilakukan adalah yang tidak bagus. Maka masa depan yang jauh sekalipun ditentukan oleh hari ini. Maksudnya apa? Kalau kita berbuat yang benar, berbuat yang baik, kita tidak usah terlalu khawatir dengan masa depan kamu nanti akan jadi apa atau mendapat apa atau bagaimana, tidak perlu. Jadi kan ada nih ya, orang tadi kan kalau ayah bilang masa depan itu tidak bisa diprediksi. Tapi tuh ada terkadang orang yang karena dia merasa dirinya punya kemampuan pinter gitulah ya, bisa dikatakan. Allah itu tuh paling segini. Allah paling itu tuh gagal pasti gitu. Padahal kan who knows gitu loh. Ya kan? Karena merasa jangankan ke orang lain, ke diri sendiri misalnya. Pak, kayak Dani dulu contoh, misalnya Dani bakal masuk ke sini nih, bakal masuk ke universitas ini. Pokoknya pasti masuk, padahal ternyata enggak gitu. Nah, ayah mungkin ada pesan-pesan. Orang memprediksi, meramalkan ya. Iya. Misalnya ini akhir tahun biasanya ada orang meramalkan A, B, C, D, E. Kan gitu kan? Yaitu ramalan. Iya. Sebuah ramalan. Ramalan yang dilakukan oleh orang berdasarkan apa? Pengalaman. Orang memprediksi itu kan berdasarkan apa? Apa yang sudah lewat. Iya. Apa yang sudah lewat itu sebagai dasar prediksi. Oh, misalnya nih, ada angin kecepatannya sekian. Kalau di BMKG. BMKG itu kan ramalan cuaca tuh. Iya. Apakah pasti begitu? Belum tentu. Namanya juga prediksi. Iya. Ya, apalagi orang memprediksi, oh kamu nanti akan begini, akan begini, akan begini. Nggak bisa. Misalnya nih,
Apakah orang yang sekarang baik besok pasti baik? Belum tentu. Apakah orang yang sekarang jahat besok pasti jahat? Belum tentu. Artinya apa? Yang paling penting adalah bahwa kita selalu berbuat baik. Kalau kita selalu berbuat baik, maka masa depan itu, ya, meskipun kita tidak tahu, kita akan bisa melewati atau menjalaninya. Nanti ketemunya apa ya kita nggak tahu. Maka jangan terlalu pusing dengan masa depan. Yang penting jalani kehidupan ini dengan benar. Titik. Oke, gitu dulu mungkin ya. Oke. Oke, kalau Tutur Lover suka sama video kali ini tentang masa depan yang mungkin, oh iya ya, berarti aku harus memikirkan apa yang ada di depan sekarang. Kalian like tombol di bawah ini, oke? Kalian sebarin kebaikan ini, sebarin maksudnya informasi yang sangat informatif, oke? Dan jangan lupa komen di bawah kalau misalnya kalian ada sesuatu yang mau disampaikan dan tuturin aja. Bye-bye!